Selamat siang, selamat sore semuanya. Saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih peranan strategik portfolio, program, dan project manajemen dalam pembangunan IKN dengan pendekatan sistem dinamis. Baik, saya akan mencoba menjelaskan eh, slide-nya. Demikian, ini adalah slide-nya. Dan ini saya coba sudah jelaskan ketika saya mempresentasikan di ke Konstruksi Indonesia tanggal tanggal 2 November yang lalu. Jadi kita lihat di sini bahwa saya mencoba untuk menjelaskan uh, bagaimana sih peranan strategik portofolio dan program manajemen dan project manajemen itu di dalam pembangunan IKN. Kita tahu sekarang pembangunan IKN lagi berjalan, tapi bagaimanakah mereka menggunakannya? Apakah sudah sesuai bisa nggak penggunaan dengan portofolio yang kita gunakan di sini? Nah, kita ketahui bahwa memang proyek itu banyak yang off strategy gitu ya. Kenapa? Karena memang selalu berdasarkan proyek. Nah, di sini dan juga banyak juga proyek itu yang tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai unfit dan dikerjakan tapi tidak sesuai dengan keperluannya atau benefitnya dan juga sangat lemah gitu ya. Dan juga eh, di sini disebutkan menurut Cooper dan Mulan itu ada 50% proyek-proyek teknologi yang besar gagal sesuai dengan memenuhi dari biaya maupun schedule-nya. Dan menurut Morrison dan Hawke tahun 1987 bahwa ada terjadi schedule overruns sebesar 40 sampai 200%. Dan ini memang sering terjadi di setiap proyek ya, bukan hanya di Indonesia juga, tapi juga seluruh dunia memang ada kebagian. Ada contohnya juga beberapa proyek-proyek Indonesia ini yang proyek strategis nasional dengan cost overrun-nya juga sangat besar, sampai 2 kali lipat, gitu ya. Dan kita tahu bahwa multiple projects itu dapat dikelola dalam dua cara, yaitu dengan project portfolio management dan multiple project management. Nah, ini nanti kita akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan project portfolio management. Nah, portfolio management ini adalah suatu uh, pemilihan dan priorisasi dari suatu proyek dan penetapan dari sumber alokasi dan juga penjadwalan, baik secara inisial maupun selama masa eksekusi suatu proyek. Dan ini juga tujuannya adalah untuk mencapai strategik dari satu organisasi. Itu yang dimaksud dengan project portfolio management. Nah, sementara yang dimaksud dengan multiple project management itu adalah adanya suatu kehilangan suatu strategiknya itu, dan juga bagian dari hal-hal yang bersifat eh, contohnya alokasi sumber daya gitu, dan juga juga alokasi penjadwalan dengan proyek itu sendiri. Ya seperti umpamanya adalah adanya intra project oriented, jadi hanya bersifat proyek sendiri itu. Nah, itulah disebut dengan namanya multiple project management. Nah, kita bisa ketahui di sini bahwa dari hasil yang ada ini kita coba lihat apa sih dari yang kejadian sekarang ini. Jadi kalau umpamanya kita lihat di sini, ketika proyek itu adalah kecil dengan prioritas yang tinggi dan tidak pernah dimulai, itu kenapa terjadi? Karena memang akan ada sumber daya yang besar, tapi penyelesaiannya tidak sesuai. Nah, caranya gimana untuk penyelesaiannya adalah solusinya adalah melakukan priorisasi portfolio inisial secara saintifik. Dan yang kedua, ketika ada proyek yang prioritasnya rendah dan juga mulai dari proyek itu juga sedikit, tapi tidak sesuai dengan progres atau sesuai dengan direncanakan. Hal ini bisa terjadi karena apa? Yaitu karena sumber daya yang tidak sesuai, gitu ya, insufficient.
Dan pemecahannya apa yang dilakukan? Pemecahannya adalah melakukan priorisasi saintifik selama pelaksanaan dari portofolio itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika ada key personnel yang dari setiap proyek itu memiliki proyek prioritas yang lebih rendah, sehingga menyebabkan adanya overruns daripada jadwal. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang ada persepsi yang salah dari prioritas proyek itu secara umum. Dan solusinya adalah melakukan evaluasi saintifik dengan progres proyek dan juga prioritas. Dan kalau kita bandingkan, di mana sih perbedaan antara multiple project management dengan project portfolio management? Di sini ada, kita lihat di sini, jadi maksud dari sisi maksudnya itu adalah multiple project management itu adalah mengalokasikan sumber daya dan juga penjadwalan. Sementara project portfolio management adalah pemilihan proyek, prioritisasi, dan alokasi sumber daya dan juga penjadwalan. Sementara fokusnya untuk multiple project management itu adalah tactical dan operasional. Sementara project portfolio management itu adalah strategic, tactical, dan operasional. Dan juga kalau dari sisi manajemennya, itu multiple project management itu bersifat jangka pendek. Sementara project portfolio management itu bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kalau kita lihat ke authority dan tanggung jawabnya, itu multiple proyek itu di dalam tanggung jawab oleh project atau resource manager. Sementara project portfolio management itu tanggung jawabnya itu adalah di bawah eksekutif atau senior management dan juga boleh project dan resource management. Itulah perbedaan antara multiple project management dengan project portfolio management. Nah, sesuai dengan Dye dan Pennypacker tahun 1997, sesuai dengan penulisan beliau, yaitu mengenai strategi konteks daripada suatu project portfolio management, disebutkan bahwa project portfolio management itu menjadi suatu faktor penting di dalam keberhasilan strategi jangka panjang daripada suatu organisasi proyek. Dan itu juga akan terjadi adanya suatu pelaksanaan dari proyek itu sendiri. Dan juga itu berkembang dari adanya suatu ketentuan yang ditetapkan di dalam suatu praktik-praktik manajemen yang didapat dilaksanakan di dalam bentuk dari kebijakan bisnis dan juga strategi organisasional. Dan di sini disebutkan juga bahwa project portfolio management itu dititik beratkan pada adanya pemodelan bisnis matematis yang lebih advance dan lebih dari mekanika sistem perencanaan proyek secara formal. Dan ini disebutkan juga adanya suatu peranan dari top manajemen ataupun juga pembuat keputusan inti atau kunci untuk melihat apa sih bagaimana sih pelaksanaan dari investasi proyek itu sendiri dan bagaimana dia memformulasikan atau mengimplementasikan tujuan maupun objektivitas daripada proyek itu sendiri. Disebutkan juga bahwa portfolio manajemen adalah suatu pendekatan yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan kepada prioritas proyek dan juga pemilihan proyek. Dan pendekatan yang didapat di sini sesuai dengan Fortune 500 Companies itu disebutkan bahwa adanya suatu proses yang menguraikan secara sistematis, yaitu dengan pendekatan adanya pemilihan atau memprioritisasi proyek-proyek yang berdasarkan pada strategi perusahaan atau tujuan taktis. Di sini juga memperlihatkan bahwa setiap kriteria yang kita bisa lihat di sini, maka akan memperlihatkan adanya suatu lingkungan yang terstruktur, yang dengan menyediakan adanya metodologi dengan memperlihatkan adanya suatu perkenalan proyek-proyek yang
yang terutama di dalam mengevaluasi ulang dari proyek-proyek existing mengarah kepada perubahan anggaran itu sendiri. Sehingga adanya suatu proses yang membuat adanya suatu perjanjian yang selanjutnya dan juga adanya organisasi yang bisa melakukannya karena adanya suatu pembuat keputusan yang buat dengan adanya kriteria penyesuaian tadi. Dan menurut Ogisi bahwa disebutkan portfolio manajemen adalah tingkat perusahaan yang menyediakan suatu pandangan, suatu overview tentang total investasi dari organisasi. Disebutkan juga bahwa program dan proyek dapat di-scrutinize dan juga dimonitor untuk meyakinkan adanya suatu pelaksanaan yang selaras dengan tujuan strategik dan juga adanya imperatif dari suatu bisnis itu sendiri. Dan alokasinya itu sesuai dengan adanya sumber daya yang dioptimalkan di dalam proyek maupun di dalam program. Dan juga adanya suatu persyaratan baru yang dapat dievaluasi terhadap komitmen yang ada saat itu sendiri. Dan perlihatkan bahwa program maupun proyek itu sesuai dengan adanya bisnis operasional yang tentu dapat dikelola atau dikoordinasi setiap tingkatan level dari suatu perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini, fase dari portfolio manajemen menurut OGC ini yaitu pertama-tama adanya adalah pemilihan informasi. Nah, kedua adalah mengkategorisasi dan analisis. Baru berikutnya adalah priorisasi dan keputusan. Dan berikutnya baru melakukan tracking progress dan juga melakukan tindakan apa yang harus dilakukan. Sehingga muncullah suatu review maupun perencanaan ulang. Dan ini adalah siklus yang dilakukan oleh setiap dalam bentuk portfolio manajemen. Kalau kita bandingkan dalam sesuai dengan bulut di sini, dia coba membandingkan antara ada dua, yaitu top performance itu adalah perusahaan-perusahaan yang untung, sementara poor performance adalah perusahaan-perusahaan yang tidak untung. Nah, dengan sesuai dengan praktik PPM ini, dia menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menguntungkan atau top performance itu memiliki pelaksanaan dari PPN yang lebih lama daripada poor performance. Poor performance adalah perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan dan mereka tentu memiliki tingkat kematangan dari PPM yang lebih tinggi. Jadi artinya di sini adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang menguntungkan itu selalu menggunakan praktik portfolio project management atau project portfolio management. Dan mereka melakukan dengan tingkat kematangan yang lebih bagus. Dibandingkan juga perusahaan-perusahaan yang menguntungkan itu secara konsisten juga melakukannya lebih baik, gitu ya, menggunakan project portfolio management, baik dalam inventory, analisis, planning, tracking maupun review. Di sini juga disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang untung itu menggunakan metode peringkatan dari proyek, yaitu untuk priorisasi atau pemilihan dari proyek yang lebih dari poor performance. Jadi perusahaan-perusahaan yang selalu untung itu selalu menggunakan metode-metode yang metode itu adalah pemilihan atau prioritisasi, ya, dari yang lebih bagus. Dan juga disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan menguntungkan itu secara konsisten juga menggunakan project portfolio, yaitu dengan menggunakan make, go, and kill decision atau go, no go. Lebih banyak, lebih sering daripada perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan. Dan juga disebutkan juga bahwa perusahaan-perusahaan menguntungkan itu sudah lebih banyak tahu mengenai ROI atau return of investment daripada project portfolio management.
daripada perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan. Disebutkan juga bahwa perusahaan-perusahaan menguntungkan itu sudah semakin banyak yang menggunakannya dalam tingkatan untuk mendukung para eksekutif dan juga di dalam keputusan bisnis mereka daripada perusahaan-perusahaan yang menguntungkan. Jadi di sini kita ketahui bahwa pentingnya proyek portofolio manajemen ini yang digunakan lebih bagus buat perusahaan-perusahaan. Bagaimana di sini diperlihatkan banyak perusahaan-perusahaan yang untung, yang bagus dengan menggunakan metode proyek portfolio manajemen ini. Nah, kita bisa lihat di sini, kita lihat dari secara umum, proses dari project portfolio manajemen ini adalah, kita bisa lihat di pertama adalah bagaimana strategic goals-nya. Dari strategic goals ini akan muncul adalah project base-nya. Nah, dari project base ini akhirnya muncullah nanti ada pemilihan dan prioritisasi dari portfolio. Dan ini akan ada nanti ada proyek dan juga prioritas. Sehingga dari sini akan muncul namanya eksekusi dari portfolio itu. Nah, berdasarkan penjadwalan dan juga alokasi, maka akan ada nanti adalah alokasi penjadwalan maupun sumber daya. Dan kemudian dengan adanya sumber daya dan penjadwalan jadi, maka dilakukanlah eksekusi proyek. Jadi pertama melakukan dulu eksekusi portofolio. Jadi jangan loncat gitu ya. Jadi banyak sekali kita memang seperti disebutkan dari poor tadi disebutkan ini ya, poor performance gitu ya. Poor performance itu kita sering di sini kita jebak sebenarnya ya. Kita selalu loncat langsung eksekusi suatu proyek. Nah, suatu perusahaan-perusahaan yang besar tadi disebutkan, dia nggak langsung loncat, tapi melakukan dulu eksekusi dari portfolio tadi. Nah, dari sini akan dari proyek nanti dari sini sesuai dengan proyek ini, makanya hasilnya adalah proyek performance control. Jadi hasil pekerjaannya dikendalikan. Nah, kemudian ini nanti akan mengalir lagi mulai sampai bagaimana melihat dari anggarannya, juga penyelesaian pekerjaannya maupun daripada jadwalnya gitu ya, sehingga itu bisa kembali kepada eksekusi dari portofolio dan juga bisa langsung ini. Nah, tadi saya sebutkan tadi sini memang ada dua tadi ya, saya bisa jelaskan juga. Ada berdasarkan tadi project base dan ada tadi portfolio selection dan priorisasi. Kalau project base bisa langsung ke eksekusi dari suatu proyek gitu ya. Tadi jadi langsung jadi proyek ini. Tapi kalau dia berdasarkan dari strategi goals, dijelaskan lagi dia tidak langsung lari ke eksekusi ya, eksekusi dari proyek, tapi mulai ke portofolio gitu ya. Pemilihan dari portfolio maupun prioritisasinya itu apa gitu ya. Baru dia melangkah sampai ke sini dan akhirnya akan jadi pengendalian dari kinerja dari proyek itu sendiri. Dari kinerja proyek itu sendiri akan muncul hasilnya adalah outcome-nya portfolio. Nah, akhirnya portfolio itu sendiri jadinya dikendalikan, pengendalian portofolio dan akhirnya bisa kembali kepada indikator kinerja dari portfolio itu sendiri. Inilah salah satu proses dari project portfolio manajemen. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa ada dua hal tadi, baik berdasarkan project base maupun portfolio selection dan priorisasi. Jadi kalau dia mulai dari strategic goal, dia menggunakan portfolio, gitu ya, portfolio selection dan priorisasi. Baru inilah dia rangkaiannya. Jadi tidak langsung loncat, gitu ya. Nah, untuk bisa saya menggunakan ini, menganalisisnya dengan bagus, mensimulasinya, saya coba menggunakan dengan adanya sistem dinamis approach, itu pendekatan sistematis. Sistematis itu apa sih? Sistematis itu adalah suatu pendekatan dengan bantuan komputer untuk membuat adanya strategi atau desain dari kebijakan. Jadi karena portfolio ini adalah berbasis dari strategi atau kebijakan, maka tools yang kita gunakan itu adalah menggunakan sistem dynamics tadi. Nah, sistem dynamics ini juga
adalah tujuannya adalah untuk membantu orang memberikan suatu pandangan atau membuat suatu keputusan yang lebih bagus ketika adanya suatu sistem yang dinamik dan juga kompleks gitu ya. Jadi kalau umpamanya suatu project portfolio ini yang sudah cakupannya sangat besar, itu adalah suatu proyek atau suatu pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks dan juga dinamik gitu ya. Dan pendekatan yang ini bisa memperlihatkan adanya satu metode atau perangkat untuk memodelkan atau menganalisis sistem secara dinamik. Itu cara cara ininya ya. Apa namanya cara berpikirnya gitu ya. Jadi modelnya ini juga bisa hasilnya itu adalah dapat digunakan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan penting sehingga orang juga terbantu setiap orang untuk memahami bagaimana perilaku dari sistem itu sendiri karena project portofolio ini adalah suatu kegiatan atau yang sangat kompleks dan memiliki suatu sistem makanya dengan bantuan dari sistem dinamis nanti, kita bisa melihat kesederhanaannya itu bagaimana sehingga orang bisa memahami perilaku sistem itu sendiri. Dan ini juga bisa menggunakan pemodelan simulasi yang berdasarkan pada sistem umpan balik dan juga adanya pendekatan sistem thinking dan ini mengaplikasikan adanya suatu permasalahan-permasalahan yang dinamis, karena kita tahu sendiri bahwa seperti proyek IKN itu, pembangunan IKN itu adalah suatu pekerjaan yang sangat dinamis, sehingga dan juga dia syarat dengan apa namanya sosial yang kompleks, manajerial yang kompleks, ekonomis yang kompleks, dan juga sistem ekologi yang sangat kompleks. Jadi tools yang kita bisa gunakan, saya bisa sarankan untuk ketika membangun seperti suatu pembangunan IKN itu, tools yang kita gunakan itu adalah salah satu sistem dinamis ini yang kita tawarkan. Dan itu bisa diaplikasikan di dalam sistem sosial, manajerial, ekonomi, ekologi, maupun psikologi sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk satu sistem tadi, dengan sistem thinking ini ada dua hal yang sebenarnya, yaitu adalah adanya progress project dari project 1 dan juga progress project dari project 2. Jadi ada dua sebenarnya yang kita coba bandingkan supaya ada nanti adalah prioritisasi. Dan itu munculnya adalah tadi berbasis dari portfolio priorities of project. Dan ini apa bisa disebutkan dengan sektor-sektor priorisasinya apa-apa aja, sektor priorisasi apa yang kita gunakan. Jadi sektor priorisasi, dari sektor priorisasi ini akan terjadi nanti adanya seperti tadi pasal tadi, kita baru melihat sisi eksekusi dari proyeknya itu. Dan ada tiga hal yang kita lihat adalah human resource-nya. Jadi dengan human resource yang untuk proyek 1 ini apa, human resource ini yang untuk 2 itu apa, dan juga bagaimana kebutuhan dari proyek 2 ini, dan juga bagaimana untuk kebutuhan proyek 1. Tentu kita bisa lihat di sini bahwa untuk sektor prioritasi ini dipengaruhi oleh ada tekanan jadwal, ada anggaran yang digunakan, ada juga presentasi dari penyelesaian pekerjaan. Demikian juga dengan proyek 2. Dan ini nanti akan kita bisa lihat apakah sesuai dengan anggaran yang direncanakan atau jadwal yang direncanakan. Inilah dengan kita bisa menggunakan dengan sistem thinking yang ada. Dan kalau kita lihat dengan priorisasinya, dari sini bahwa dari adanya tekanan penjadwalan dan juga adanya waktu yang diminta, sehingga dia akan menyelapatkan bagaimana nanti hasilnya adalah suatu alokasi yang sumber daya yang terindikasi prioritasnya. Dan itu bagaimana nanti akan muncul tenaga kerja, dengan ada tenaga kerja ini akhirnya dapat pekerjaan bisa dilaksanakan. Dan hal ini juga dari tenaga kerja ini akan muncul nanti adanya biaya-biaya yang terakumulasi. Dan kalau kita lihat dari causal loop dari prioritisasi sini, ada beberapa hal kita lihat di sini, yaitu adalah bagaimana suatu prioritas dari proyek 1 dan proyek 2 yang kita ketahui, dan akan muncul nanti akan adanya productivity dari proyek 2 dan juga productivity dari tenaga kerja yang 1. Dan juga dengan
tenaga kerja prioritas yang diterima dan juga yang diterima juga untuk proyek satu. Demikian juga dia akan menjadi suatu loop gitu ya, adanya completed project sehingga munculkan project aktual HR allocation dan juga project relatif aktual HR allocation priority, dan ini akan menjadi saling ini saling loop ya, bersaling loop di semua. Nah, dengan adanya sistem thinking yang kita bangun ini, maka kita membuat proses adalah sistem dinamis. Nah, sistem dinamis di sini, saya bisa lihatkan di sini, saya boleh gambarkan adalah model yang kita bangun di sini. Jadi, model yang kita bangun di sini adalah ada 3 tadi, gitu ya, model sistem dinamis, yaitu dengan kita bisa lihat sektor dari hmm, ini ya, sektor dari prioritisasi gitu ya. Sektor prioritisasi ini adalah tadi bagaimana kita mendapatkan aktual HR allocation priority sehingga bisa mendapatkan dari persi priority-nya. Ini secara bisa masukkan dengan menggunakan sistem dinamis ya. Sistem dinamis yang ada di sini, dan ini adalah sampai persipnya project tenaga kerja, dan ini adalah model untuk sektor priorisasinya. Dan kita lihat juga untuk sektor alokasi sumber daya. Nah, sektor alokasi sumber daya yang ada kita bisa lihat di sistem dinamis ini adalah adanya suatu runtutan ya antara proyek satu dengan proyek 2 gitu ya. Ini adalah tenaga kerja proyek 1 dan 2, dan itu pasti akan ada tenaga kerja yang dinilai gitu ya. Dan ini adalah faktor-faktor yang memang saling berpengaruh ya. Maksimum transfernya berapa, dampak dari fraksinya berapa gitu ya. Dan itu adalah dari sumber daya. Dan kalau ke sektor proyek ini adalah sederhananya dan kita lakukan dengan penyelesaian pekerjaan selesai dan juga pelaksanaan pekerjaan selesai. Dan ini nanti akan saling mempengaruhi di dalam satu kegiatannya dan bagaimana adanya deadline tadi ya. Ini adalah deadline. Dan ini sampai kepada penyelesaian pekerjaan proyek 2. Jadi umpamanya ini satu dua proyek kita harus umpamakan. Nanti kalau sampai ratusan boleh juga kita nanti sampai membangun sampai berapa proyek. Tapi kita konsepnya itu adalah konsep dari project portfolio tadi. Nah, dengan adanya model ini sehingga kita bisa melakukan simulasi gitu ya. Dengan simulasi yang ada di sini, katakanlah dia adalah di sini nanti kita disebutkan di sini ya. Jadi dengan adanya katakanlah portfolio ini prioritas proyek satu direncanakan dengan proyek 2 ini, kita lakukan simulasi. Katakanlah yang ini adalah 0,5%, sementara prioritas kedua adalah segini 0,25 gitu ya. Transfer dari 01 ke 2 itu katakanlah 5 gitu ya. Sementara ini adalah 3 gitu ya. Dan perubahan deadline itu umpamanya 1 sampai 10 itu ternyata delay-nya itu kita hitung kalau tertinggi 10 gitu ya. Tapi kita hitung 1, kita delay-nya katakanlah nanti ya, kalau umpamanya satu pembangunan kalau makin kita bikin delay-nya nanti ini bagaimana proyek ini. Katakanlah delay-nya itu adalah 3 gitu ya. Dan ini adalah ukuran dari proyek satu itu adalah sekitar katakanlah ini 200 ya. Ini katakanlah ini 1.500 gitu ya. Kita juga bisa ketik simulasi 1.500. Di sini kita kalau mau proyek 2 itu katakanlah 1.000 gitu ya. 1.000 atau 800 atau 500 gitu ya. Nah, dengan tadi begitu kita lakukan run ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ini dia ya. Jadi memang kita bisa kita lihat di sini dengan grafik di sini kita bisa melihat bahwa penyelesaian pekerjaan, jadi penyelesaian pekerjaan itu untuk
proyek 1 dengan 2 ya. Jadi warnanya ada agak ini sampai dengan hijau ini, jadi dia agak menurun 3 dan 4 gitu ya. Sementara tenaga kerja untuk proyek 1 itu dia akan awalnya dia begini sampai selesai dan dia. Sementara pekerjaan antara 1 dan 2 hampir mendekati nih ya dengan tadi. Dan juga deadline-nya adalah deadline 1 dengan 2 hampir mirip, jadi deadline-nya adalah dari sini. Sementara aktual daripada sumber daya, alokasi sumber daya prioritas 1 dan 2 itu berbeda. Jadi dia berbalik. Yang 1 itu akan menjadi apa? Langsung turun, tapi yang kedua setelah dilaksanakan dia nanti dia akan naik gitu ya. Jadi selesai dulu prioritas 1, jadi makanya mau muncul prioritas kedua. Dan juga tekanan dari jadwal itu ternyata hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Nah, sementara aktual prioritas yang itu proyek 1 dan 2 itu juga berbanding terbalik ya. Jadi mau selesai dulu ini 1, baru nanti 2 selesai. Dan juga produktivitas ya, produktivitas itu ternyata sama, produktivitas tenaga kerja sama, dan juga terjadi adanya prioritas relatif dari suatu dari tenaga kerja itu berbanding terbalik setelah selesai satu di sini, yang kedua masih mundur. Jadi ketika si 1 lagi top down-nya bagus karena dia prioritas pertama ya, tapi si 2 itu masih belum jalan gitu ya. Nanti kalau sudah mulai dia turun baru dia naik gitu ya. Jadi itu dia. Sementara akumulasi biayanya itu justru di sini, lihat di sini akumulasi biaya justru lebih besar ya, lebih besar ya ininya apa namanya. Kalau ini mungkin karena ini sama, sebenarnya ini lebih kecil ya akumulasinya, ini bisa angkanya ini kan dia 2000-an yang merah di sini, antara dia beda 1000. Jadi ini sebenarnya akumulasi dari yang 1 itu lebih besar gitu angkanya gitu ya. Sementara ini si biru adalah presentasinya proyeknya itu justru yang si merah ini lebih bagus presentasi gitu ya, karena dari penyelesaiannya di sini kelihatan gitu ya. Dan ini adalah salah satu apa namanya simulasi-simulasi. Nah, simulasi coba kita bikin juga simulasi apabila eh, rencana portofolionya itu adalah kita balik sini, ini lebih tinggi. Jadi prioritas kedua yang kita langsung masukkan gitu ya, proyek prioritas kedua yang kita majuin, apa yang terjadi gitu ya. Ini sama, katakanlah ini, tapi kalau ini delay Chinese ini juga ya ada terjadi delay gitu ya. Delaynya cuma banyak. Ukuran proyeknya 1 itu adalah eh, lebih kecil, tapi proyek 2 adalah lebih besar. Kita coba umpamanya gini ya. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi memang demikian gitu. Jadi kita dengan adanya sistem dinamis ini kita bisa melihat bagaimana kita melakukan suatu kebijakan gitu ya. Nah, kebijakannya adalah ketika kita melihat di sini di tenaga kerja 2 itu ternyata dia melompat ya. Karena dia kan yang pertama, prioritas pertama yang kita gunakan gitu ya. Sementara tenaga kerja 2 masih slow down. Jadi kita coba tadi kita balik. Nah, ternyata tenaga kerja yang kedua tuh tinggi ya. Dia penggunaannya harus tinggi. Nah, itu harus kita antisipasi ini. Nah, penyelesaian pekerjaannya adalah yang justru dia yang 1 ini lebih linear gitu ya. Yang 2 tadi lebih cepat, lebih linear. Sementara ini dia eh, karena dia lebih lama nih angkanya nih ya, angkanya ini 4, jadi dia lebih lama dia, jadi karena ini yang paling paling penyelesaian kedua yang lebih cepat. Nah, deadline-nya itu adalah si deadline 1 nggak tahu kapan selesainya gitu ya, sama jauh dan di sini akan lama gitu ya. Nah, tapi untuk kedua karena kita balik, contohnya gini di IKN gitu ya, yang prioritas pertama itu kan sekarang apa adalah bikin istana. Kita balik sekarang prioritas pertama adalah infrastruktur, contohnya gitu, infrastruktur dulu. Nah, itu contohnya gitu kita bisa gunakan ini sebenarnya ya. Nah, dengan adanya ini baru tekanan jadwal juga akan kelihatan di sini menjadi yang pertama ini menjadi prioritas 1, jadi agak agak ini ya, apa namanya, fluktuatif, dan ini besar sekali. Dan ini juga ternyata bahwa prioritas pertama ini menjadi turun, prioritas kedua yang kita naik, kita coba tadi balikin tadi ya. Nah, yang pertama yang sementara tenaga kerja itu langsung kedua karena dia lebih duluan kan, sementara prioritas pertama tadi yang pertama menurun dia. Demikian juga
dengan akumulasi. Akumulasi dia tuh lebih linear. Sementara yang ini lama pekerjaannya karena di awal tapi udah lama gitu ya. Dan kita lihat dari angkanya ini. Sementara, nah ini lebih bagus tadi, lebih linear dan lebih agak naik. Tapi ini agak lama selesai. Jadi di awal di ini tapi nggak selesai dia. Nah ini yang salah adalah apa namanya simulasi-simulasi yang kita gunakan dengan project portfolio manajemen. Nah, dengan simulasi-simulasi ini tadi kita bisa memanfaatkannya ketika kita mengambil suatu keputusan. Prioritas apa yang pertama yang harus kita lakukan terhadap nanti dampaknya kepada sumber daya, dampaknya kepada biaya, dan ini dari sini kita bisa menggambarkan bagaimana supaya kita menggambarkan prioritas-prioritas apa aja yang kita menggunakan dengan berbasis dari project portfolio manajemen tadi. Kira-kira itu adalah gambaran yang saya coba hasilkan di sini. Semoga bapak-bapak dan ibu bisa memahaminya apabila nanti bapak-bapak dan ibu kurang jelas bisa menghubungi saya atau melakukan email kepada saya yang di bawah ini adalah lucas_sihombing@yahoo.com. S-nya tuh lebih kecil ya. Jadi ini sorry, ini S-nya adalah huruf kecil gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu nanti berniat mau mau lebih bicara lanjut lagi silahkan Bapak bisa hubungi saya atau di WA 085-nya atau WA 08 5-nya 8 kali 84 gitu ya. Jadi Bapak-bapak siapa ketika mau melakukan katakanlah pembangunan bukan hanya di IKN tapi adalah juga satu pekerjaan pembangunan satu wilayah kita bisa menggunakan model ini. Dan di IKN kan sekarang kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, kita bisa bantu di situ sebenarnya untuk membuat suatu keputusan yang lebih cepat dan resikonya juga akhirnya kita bisa kendalikan dengan bagus. Kira-kira demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.